misalnya teman-teman punya potensi lebih baik, lebih cepat lagi jadi presidensi. Gak peduli levelnya hari ini, karena ketika saya pindah ke partai 2016 itu adalah seorang Getim dengan volume poin group hanya 17.000. Getim yang saat itu mencari jalan karena volume poin grupnya nggak penuh, bonus juga nggak dapat. Ya, tapi saya terus berjuang bagaimana 5.000 volume poin. Karena kata Pak Hadi, kalau penghasilan royaltimu turun, maka perbesarlah penghasilan retailmu supaya kebutuhan hidupmu tercukupi. Jangan malah royaltinya turun, malah nggak semangat. Padahal kebutuhan nggak bisa diperkecil, susah. Yang ada itu memperbesar pengeluaran yang ada. Memperkecil pengeluaran itu susah. Anak sudah terlanjur sekolah, motor sudah terlanjur dicicil, KPR sudah terlanjur dicicil, betul nggak? Jadi memperkecil pengeluaran itu nggak gampang gitu. Apa yang sudah berjalan. Nah, ketika royalti turun, Pak Hadi mengajarkan, Mbak Neng harus 5.000 supaya kebutuhan Mbak Neng tercukupi dari penjualan retail dan wholesale itu. Nah, justru ketika saya rajin 5.000 itulah ya, dan di Pati ini memulai dari baru, mudah sekali membentuk supervisor dari Mas Rita lahir sampai lahir Mas Hendri dan ke bawah, dari Mbak Widya, dari 2 jalur itu saja di Pati bisa akhirnya dalam 3 tahun bisa sepenuh ruangan ini. 3 tahun itu dari 2 jalur saja loh di Pati, hanya dari Mas Rita dan sama Mbak Widya, karena Mas Hendri itu sudah lahir kedua. Nah, sementara saya membangun juga di Kudus, namanya Mbak Cimol, kemudian di Semarang namanya Bunda Maya. Tetapi Pati itu adalah penyumbang terbesar. Jadi 70% organisasi kami ada di Kota Pati yang hanya 3 tahun bertumbuhnya. Ya, nah, gambaran ya, 3 tahun lagi, walaupun teman-teman sekarang masih WT, itu bisa jadi presiden. Amin. Asal Oma kerjanya konsisten dan berjuang belajar volume poinnya 5.000. Siap. Bismillah. Siap. Gimana mau mencetak supervisor cepat kalau VP-nya cuma 2.500? Jos. Oke, lanjut Kak Tim. Jos. Oke, nah langkah cepat menuju presiden tim dengan menciptakan banyak supervisor yang strong. Supervisor ngeletak sebelumnya kita banyak. Tapi supervisornya itu tidak supervisor yang aktif, yang belum tentu setiap bulan punya volume poin. Kenapa? Karena dia jadi supervisor itu atas kemauan kita, bukan supervisor atas keinginan dan atas kesadarannya. Betul nggak? Mana pernah kita mau mensupervisorkan orang ditunjukin rekwal nanti seperti ini, nanti bayar iuran tahunan. Betul? Kita asal volume poinnya masuk ya udah supervisor. Setelah jadi supervisor ternyata dia baru bayar iuran tahunan. Saya harus 4.000 lagi ya dalam setahun. Akhirnya tidak bersemangat untuk melanjutkan levelnya sebagai supervisor. Jadi supervisor yang kita ciptakan ini supervisor pilihan, supervisor yang lahirnya itu memang supervisor dengan customer. Supervisor yang dari bulan ke bulan itu volume poinnya ada karena pembelanjaan dari customernya selain juga dipakai sendiri. Gak usah muluk-muluk ya teman-teman. Seandainya gini aja, kita 1 orang mampu 1.000 volume poin. Ya, 1 orang aktif 1.000 aja volume poinnya. Untuk jadi presiden tim lain 1, 2, 3 teman-teman butuh berapa supervisor? 200. Jadi jika tidak mampu 1 orang 3.000, ya, jadi 3.000 dengan 70 orang atau 1.000 dengan 200 orang. Kalau teman-teman volumenya 10.000, teman-teman bisa menduplikasi orang 3.000 dan 5.000. Tapi kalau teman-teman kekuatan pipinya hanya 5.000, jangan berharap duplikasi kita 5.000, 3.000, yang ada malah 1.000. Itu yang 5.000. Oh ternyata ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya mencetak yang 1.000-an aja, berarti saya harus 200. Kalau saya 3.000-an 70. Enak mana 1.000-an, 100, apa 3.000-an tapi 70? Pilih mana? Ayo pilih. 3.000-an kali 70. 3.000 kali 70. Oh, saya milihnya 3.000 tapi 200. Ibu gak pilih
ini makso. Oke ya. Jadi kalau 3.000 itu untuk jadi presiden ini butuh 70 supervisor. Kalau kemampuannya hanya 1.000-an itu butuh 200 supervisor. Nah sekarang next lagi Mbak Din. Nah Pak Hadi mengajarkan kami gitu ya bahwa presiden tim adalah pebisnis yang memiliki 5 apartemen 6 lantai. Maksudnya 5 apartemen bangunan AWT maksudnya. AWT yang mempunyai tim ke bawah setidaknya itu sampai 6. Kenapa harus punya organisasi dalam? Jadi ibarat pohon itu ada akarnya. Kalau nggak ada akarnya mudah tercerabut. Sampai sini oke? Oke, lanjut. Diulangi lagi. Lanjut. Nah, ini yang diajarkan Pak Hadi ke kami. Presiden tim adalah pebisnis yang memiliki 5 bangunan AWT, apartemen itu AWT. Pebisnis yang memiliki 5 bangunan AWT dengan kedalaman 6 lantai. Kalau 6 lantai 6 jalur organisasi gitu. 6 land. Land 1 2 3 sampai 5 6. Ya nek tak bilangin apartemen kok sampai balik enggak? Kok dikira arep jadi borong. Pak Hadi sudah ganti bisnis ya jadi borong gitu ya. Nah, ini memudahkan kami memahami sebenarnya ya. Bisnis yang memiliki bangunan 5 AWT kedalamannya 6. Sampai sini Jos. Lanjut. Aku sini udah gelam nih. Aku mau diomongin siapa ya? Mak Neng, begitu diajari Mak Neng kok gampang paham. Soalnya Mak Neng ngajar lucu loh. Memangnya aku kirun. Bukan Mak Neng, bukan kirun terus Soimah. Soimah kan memang lompati ya. Asal aja nunung ngerek. Nunung kan gede. Soimah katanya 11-12 lah sama aku. Oke ya. Nah contohnya seperti ini. Bangunan 1 dalamnya 6 lantai. Bangunan 2 6 lantai. Bangunan 3 6 lantai. Ini yang dimaksud adalah ini AWT. Maksudnya AWT itu kalau apapun levelnya Getim, tapi Getim yang ritual AWT per tahun. Miltim yang melakukan ritual AWT per tahun. Ya itu teman-teman. Atau AWT yang mengulang lagi AWT-nya gitu. Ya, oke lanjut lagi. Nah, kalau presiden tim 15K, 20K itu bangunannya bukan 5 tapi 10. Kemarin aku punya, tapi sini nggak ada. Punya Pak Hadi itu 13. Bangunannya 13. Punya Pak Yoyo itu 7. Punya Pak Doni 6. Next lagi. Ya, nah. Ibaratnya kita bangun gedung. Gambar kok usah ditulis. Ibarat kita bangun gedung nih teman-teman ya, cek lagi nanti. Satu-satu. Oke. Opsi pertama ya, bangun gedung. Kita tebak-tebakan sih. Bangun gedung. Opsi pertama kita bangun bareng-bareng. Kita mau bangun gedung itu 10 blok. Atau bangun rumah ya, bangun rumahnya sebanyak 10. Opsi pertama kita bangun bareng-bareng, fondasi dulu. Batu bata pertama, klik Mbak, klik. Berikutnya bangunan ketiga, klik lagi Mbak. Tek terus. Nah, wes jadi bangunan ini. Opsi kedua, klik lagi. Opsi kedua ini bangun 1 dulu. Sudah, bangun yang kedua, 3. Nah, kembali lagi bisa balik Mbak. Nah ini 1, 2, 3 tadi 1 per 1. 1. Begitu keempat, langsung rombongan. Lanjut, langsung rombongan. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman membangun itu enaknya sing 1 apa 2 kira-kira? 2. 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 2. Siapa yang 2? Siapa yang 1? Siapa sih gak angkat tangan? Tidak mudah. Jadi gini ya, itu kan ibaratnya bangun gedung. Maksudnya di dalam membangun tim itu kita cari 10%. Jadi supervisor baru
dibangun bareng-bareng atau bangun satu jadi, bangun lagi satu jadi. Satu. Ini yang benar. Dua gini. Oke, tepuk tangan pilih yang teman benar. Contoh saja ya teman-teman, perumahan. Orang bangun perumahan itu nggak mungkin semuanya mau dibangun. Dia hanya bikin satu rumah contoh, betul nggak? Kalau ada orang pesan diajak lihat. Ini Pak speknya seperti ini, luasnya sekian ini, terus ini didelek-delek, diketok-ketok gitu kan. Oh ya, saya pesan yang kayak gini, ukurannya ini gitu kan. Nah baru dibangunkan. Karena ada apa? Ada rumah contoh. Nah sekarang kita mau rekrut orang baru, siapa yang mau kita testimonikan? Saya mau rekrut orang, ayo jadi supervisor. Siapa yang saya jadikan testimoni? Pasti yang saya jadikan testimoni adalah mereka yang sukses dulu jadi supervisor. Kita butuh itu. Supervisor yang bagaimana? Supervisor yang menghasilkan. Kalau ada supervisor nggak punya penghasilan, mau ditestimoni apa? Kalau misalnya ini satu orang ini ya, Mbak Leli ini supervisor 1, Mbak Mung supervisor 2, Mbak siapa jenenge? Mbak Novi supervisor 3 dan seterusnya. Ketika saya punya calon orang baru, mau nggak bisnis developer jadi supervisor? Ini kenalkan Mbak Leli. Mbak Leli gajinya berapa? Mbak Leli akan, saya dari NC 10 juta, transferan saya sekian. Senang nggak orang yang tes diajak saya kasih tunjuk ke Mbak Leli ini? Oh, gambaran royalti itu ada. Terus saya kenalkan lagi ke Mbak Move, maka di sini pun gambaran royalti itu ada. Seandainya supervisor saya itu sederet ini tanpa ada tim satupun, dia nggak akan cerita tentang royalti. Dia hanya cerita tentang penghasilan di NC. Padahal supervisor seharusnya itu punya royalti. Betul nggak ini? Betul. Jadi kenapa bangunan-bangunan berikutnya jadi cepat? Karena semakin banyak testimoni, sehingga berikutnya lebih cepat lagi. Gitu. Mana ya tante? Apa dari sini nih? Sampai beneran. Sama-sama muridnya Pak Hadi. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, tapi perhatikan ya ini, bangunan satu itu bisa miring, nggak kuat, gitu, bisa miring. Bukan miring, banyak ngambruk. Ya, bangunan kedua itu lebih Kokoh. Dan bangunan yang pertama tadi itu biasanya kita hanya membangun di lantai pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh si lantai pertama itu jadi lantai kedua, sehingga bangunannya banyak yang nggak jelas. Volume point lane 1 kita jos, lane 2 jos, lane 3 jos. Maka bentuknya itu merucut ke bawah, betul nggak? Seharusnya itu malah merucut ke apa ya? Lebih besar di bawah, kayak trapesium gitu. Nah betul, ini harusnya. Tapi kan kita begini, betul nggak? Nah itu rawan ambruk, gitu, ya. Tapi kalau dibangun satu persatu, siapa yang membangun? Arsiteknya siapa? Kita sendiri. Dengan triple supervisor itu, arsiteknya bukan orang lain, tapi kita. Mbak Widya bangun jalur 1, Mbak Widya yang pegang. Ya. Jalur ini sudah lahir, mereka sudah kuat, bangun lagi jalur baru. Saat pembangunan jalur itu, volume poinnya masuk ke kita. Maka volume poin kita bisa 3.000, bisa 5.000. Ya. Bahkan kita sendiri kadang nggak punya banyak waktu di NC ketika menduplikasi ini, tapi tidak khawatir karena ada volume poinnya masuk ke kita. Gitu. Ya. Boleh ikutan sih. Kalau kayak aku ikutan. Ini masih dah. Nanti suruh ke sini ya. Oke. Next lagi. Nah ini contoh ya, contoh punya ayahku. Saya waktu jadi presiden tim itu punya ini seperti ini. Ya, ini bangunan milioner tim sekaligus AWT. Ya AWT yang milioner tim gitulah ya. Ini Mbak Widya milioner tim AWT. Waktu itu dia gate 2.500. Ini gate tim, ini gate tim, itu AWT. Maka saya jadi presiden tim. Jangan dipikir bangunan ini bangunan mati. Ini bangunan yang berkembang terus dengan
mencetak supervisor. Saya pahami dulu. Oke? Oke. Lanjut. Zaman kok pinter langsung paham. Loh saya harus berkali-kali nangkep lagi. Pak maksudnya gimana tuh Pak? Karena kalau nggak mudah habis training telepon sendiri Pak. Boleh saya telepon 5 menit aja gitu. Karena kalau mau WA beliau itu langsung telepon tuh kayak sungkan gitu. Pak saya ada yang mau ditanyakan. Boleh nggak saya telepon 5 menit aja gitu. Kalau sudah siap baru saya tanya Pak ini bagaimana. Mungkin orang lain malah nggak bertanya. Karena nggak ingin tahu. Saya bertanya kalau nggak mungkin saya tanya. Di training Pak Yoyo saja kalau saya nggak paham. Selesai beberapa hari saya WA pribadi Pak Yoyo izin telepon Pak 5 menit gitu. Nah saya telepon Pak Yoyo biar mudeng gitu ya. Jadi teman-teman semua orang itu sibuk. Kalau mau telepon itu jangan asal telepon. Nek sampean kan nanti baper karena pas gak diangkat sampean sakit hati. Bisa jadi pas nyetir, bisa jadi pas zoom, bisa jadi pas kita sedang training. Jadi Pak Waru selalu mengingatkan, malam hari jangan WA atau telepon orang. Lewat jam 7 kalau tidak penting ngomongnya di grup saja, jangan WA pribadi. Mau sibuk atau telepon, izin dulu. Kalau telepon tujuh, Pak aku telepon siapa? Cek, WA dulu. Orangnya siap nggak di telepon? Nah, nanti karena terlanjur telepon, beliaunya nggak sempat angkat, kita yang telepon. Teleponku gak diangkat, padahal dia lo aktif loh, aneh. Betul nggak? Nah, jadinya perasaan aku ya izin. Oke, nah kemudian saya lanjutkan. Itu tadi yang punya 5, makanya cepet pressing. Kalau kita hanya punya 1 jalur dan jalur kita itu bertumbuh itu, jadi ibaratnya hanya membangun 1 bangunan, maka yang seperti ini akan lama jadi pressingnya. Sudah. Saking semangatnya tepuk tangan dulu. Jadi Ngantuk. cuma arep yo ngantuk. Saya tadi jangan makan dulu ya. Tapi kalau nggak makan ya lah. Karena Pak Waru itu selalu mengukur itu dengan dirinya. Kalau habis training lapar dan training lagi, kalau aku aja lapar, orang lain pasti lapar. Dia itu selalu mengukur orang lain itu dengan dirinya sendiri. Ya, jadi yang ngurus itu Pak Waru semuanya. Tepuk tangan juga. Oke, nah jika kita hanya punya 1 dan 1 kita itulah yang bertumbuh, sementara kita nggak punya jalur lain, itu kalau Pak Waru bilang itu ibarat naik mobil ke Jakarta kita numpang nunggu jemputan. Yang namanya nunggu jemputan kan terserah yang jemput mau jam berapa aja. Tapi kalau kita punya 5, maka kita ibarat punya mobil sendiri. Mau di starter kapanpun kita berangkat terserah kita. Mobil-mobil kita mau di mana terserah kita. Jadi kalau teman-teman tidak membentuk jalur, hanya punya 1 jalur dan berharap jadi presiden tim, silakan menunggu jemputan itu datang sampai lelah. Harus membangun orang baru. Ya siapapun sekarang ini, terutama yang belum prestin. Terus prestin Vicky, kalau prestin itu bukan MC itu hiburan sebenarnya. Ya, semua orang keinginannya jadi presiden, betul nggak? Kalau nanti di prestin ada training lagi untuk jadi chairman, kan gitu. Ya tapi setidaknya teman-teman yang belum prestinlah dulu gitu. Dan tidak akan jadi prestin kalau hanya punya 1 jalur, jadi tapi nunggu resawi. Lama gitu loh maksudnya ya lama suwe lama, jadi harus membangun jalur. Apalagi kita punya first line itu ya, dan first line-nya itu kan nggak bangun jalur juga. Itu bawah untuk apa kita presiden? Jangan menunggu, jangan berharap dari orang lain karena itu akan menyakitkan. Bangun saja orang baru, bangun jalur gitu. Yang dalam dia itu bertumbuh di Herbalife karena aku organisasi kan besar, makanya dia bertumbuh. Jawab itu dengan membriefing orang baru. Ciptakan backline. Ciptakan bahwa kita bertumbuh, kita bisa rekrut orang baru, kita bisa membina orang baru. Karena yang seperti
Betul nggak? Nah, jadi harus ciptakan orang baru. Orang baru itu seperti darah segar gitu. Saya kemarin begitu Raffi lahir jadi supervisor sama Pak Merto, semangat pol, woi tambah semangat. Mas Raja jadi, saya semangat. Begitu Mas Raffi lahir jadi supervisor dan di bawahnya ini udah punya potensi 3 lagi supervisor yang mau lahir, tambah semangat lagi. Ya, tapi tidak menutup kebahagiaan saya ketika ada calon lahir di bawah Mbak Widya, di bawah Mas Hendri, di bawah Mas Aris, di bawah Mas Dita gitu ya. Tapi kalau kita nyetak sendiri, itu kayaknya aku nggak sekedar OOT, aku bisa. OOT ngerti kan? Ngomong-ngomong kok. Aku nggak sekedar OOT, cuma ngomong, bisa ngasih training nih. Saya nggak bikin orang baru. Saya ngomong, saya ngajarin. Itulah integritas. Menyampaikan apa yang dilakukan. Ya, contohnya gini, makin jauh trainingnya, makin besar ilmu yang kita dapatkan, makin besar yang membayar kita, tapi nggak berangkat FPTR. Nah, itu bukan integritas namanya. Dan saya berangkat saja. Tapi aku ngomong gitu bolak-balik. Dan aku nggak berangkat, aku diguyu nanti sama murid-murid NCOP. Oke ya, siapa yang masih seperti ini? Ayo sadar, saya tidak mau numpang mobil. Saya nggak mau numpang mobil. Saya punya mobil sendiri. Kalau udah presiden, saya mau punya mobil lagi. Ayo tante, kita punya mobil lagi yang baru ya. Oke, ya hanya punya 1 jalur, jangan berkecil hati. Yuk kita bangun dengan cepat. Ya, oke, next lagi. Nah, kata Pak Leon, jadi kalau ngasih training itu pokoknya Pak Leon aja. Sampai saya kapan remajannya Pak Leon ya, ganteng ternyata kalau udah tua. Ya, tuh di ujung tuh lihat tuh, KLW 11. Sebenarnya sih udah nonton kayaknya. KLW 11 ya Bu ya. Konsep Ryan Weisberg 11, mencetak supervisor 3 sekaligus lebih saya sukai daripada mencetak supervisor 1 per 1. Yang ngomong tuh Pak Leo, bukan Pak Hadi. Ya, Pak Leo, tapi ini terjemahkan Pak Hadi. Next lagi. Nah, gimana mencetak triple supervisor? Ya, triple berarti 3. Kalau zaman dulu itu namanya tusuk sate. Ya, kita perhalus dengan triple supaya sedikit terlihat berbeda. Karena kalau dulu itu asal mau, asal ada uang. Kalau ini harus ada basis customernya, gitu ya. Kita kasih nama triple supervisor dan kita lakukan itu dengan kepo. Ya, oke, lanjut lagi Mbak Tim. Ya, triple super. Nah, kita ada 2 cara triple supervisor. Ada dengan natural dan ada dengan surat pengangkatan. Yang baru-baru gak mudeng surat pengangkatan. Mudeng nggak? Enggak, ya wes. Karena nggak mudeng maka setelah dari sini harus konsultasi dengan sponsor mentornya. Ketidakmudengan itu akan diperjelas oleh sponsor mentornya. Kalau sponsor mentornya nggak jelas juga tanya presiden timnya, pasti tahu. Ya, oke. Lanjut. Ini yang dengan natural. Lanjut Mbak Tin. Nih, yang dengan natural gitu ya. Ini bulan pertama, contohnya ini bulan pertama mendapatkan 1 orang. 1 orang kita kepo, ya misalnya. Atau bukan bulan pertama deh. Yang penting ada 1 orang kita kepo, ya. Di antara peserta kepo itu kita kepo lagi berikutnya untuk menemukan pola yang kedua. Oke, kalau belum dapat kepo lagi sampai dapat pola yang kedua. Terus kita kepo lagi, jadilah pola yang ketiga. Ini pola 1, pola yang kedua, pola yang ketiga. Untuk jadi supervisor secara natural, volume poinnya adalah 1000, berapa itu? 4.000. Bisa dalam sebulan, bisa juga dalam 2 bulan. Tapi kalau sebulan berat, lanjut lagi Mbak Tim. Jadi 1000, 4.000, maka kalau sudah terpenuhi volume poinnya secara otomatis akan menjadi supervisor. Lanjut. Misalnya nih,
Ya, bulan 1 500, 2.000. Bulan keduanya 500, 2.000. Maka di bulan ketiga semuanya jadilah supervisor. 2.000 ini tidak harus volume poinnya dia, bisa juga dari SC. Ya, bisa jadi dari 2 SC gitu teman-teman. Ya, yang belakang belum paham, nanti ikut kelas lagi lama-lama paham. Ya, next lagi. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya dipecah-pecah. Ya, tanggal 1 beli 250, nih, ya, 250, ini 500. Kenapa sih yang sini 500-an, kenapa enggak 1.000 aja? Kenapa? Karena untuk triple supervisor kerja bersama ini, kalau di sini 1.000, dia 42. Sementara yang di sini nggak bisa ikut 42, bisa perang dunia nanti. Jadi kalau ini cara ini mereka harus 500 aja cara membelanjakannya, supaya mereka, karena bisa jadi si pola 3 ini punya duit banyak dan dia beli 1.000 PP, sementara keponya dibantu yang nomor 1 nomor 2. Begitu dibelanjakan 1.000 mereka kecewa gitu, karena dia nggak ikut diskon 42%. Ya, apakah harus 250.000? Enggak, bisa langsung 500, tapi yang di sini 500 dulu bisa. Ya, oke. Lanjut lagi. Baik. Kira-kira seperti ini caranya. Bagaimana caranya men-setup? Jadi kalau polanya udah ketemu, pola 1, pola 2, pola 3, terus kira-kira sampai akhir bulan nanti volume poinnya itu cukup, maka kita actionkan. Actionkan itu kita set up yang pola 1, set up lagi pola 2, set up lagi yang pola ke-3, baru dibelanjakan. Nah, untuk triple cara natural ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah stabil volume 3.000. Karena ada volume poin yang dibelanjakan ke kita dan kita akan membalikan lagi selama polanya belum terbentuk. Paham nggak ini? Paham. Mereka modal, mereka belanja, tapi belum kita laporkan ke corporate. Mereka mengeluarkan uang, membayar produk ke kita, tetapi belum kita laporkan. Otomatis kan mandek di tempat kita. Kalau kita closingannya nggak gede, kalau tiap bulan kita nggak 3.000, bisa kita harus mengembalikan 3.000 itu, kita bisa keteteran. Karena ini dibutuhkan mereka yang sudah stabil 3.000 volume poin. Kok 3.000 lah? Ya 500, 2.000. Jadi mereka yang baru 1.000, 2.000 menerapkan ini tidak mudah, gitu teman-teman. Ya, jadi penting ya bisa 3.000 volume poin ya. Oke. Ya, bulan kedua melakukan data sama. Untuk bulan 2 jangan dipikirkan. Kalau bulan pertama gampang, maka bulan kedua secara otomatis pasti berhasil. Kenapa? Karena repeat order. Mereka yang sudah beli kan beli lagi. Dan kita masih ada kesempatan 1 bulan untuk melakukan kepo-kepo lagi. Gitu. Next lagi. Ada cara yang lebih cepat lagi. Mau nggak, Gi? Kalau itu tadi penemuan sampai pembentukan itu butuh waktu 3 bulan. Menemukan pola 1, 2, 3 sampai kira-kira tercukupi volume poinnya itu butuh waktu 1 sampai 3 bulan. Rata-rata 3 bulan. Baru kemudian bulan keempatnya kita set up, kita belanjakan. Bulan kelima masuk pembelajaran bulan kedua, baru bulan ke-6-nya kita itu lahir triple supervisor. Dan tadi hanya orang yang 3.000 volume poin. Ada cara yang lebih cepat lagi, membentuk triple supervisor dengan cara surat pengangkatan. Ya, tim Pati yang mau nggak di tim Pati? Halo, Bang Pati. Oke, nyimak ya. Ya, karena ini apa namanya? Slide-nya baru jadi ini tadi ya. Next Mbak Tin. Oke. Sekali lihat pasti langsung paham kalau ini. Triple supervisor dengan surat pengangkatan, ya. Oke. Jadi kita cari pola, ketemu pola 1. Pola 1 punya 5 customer saja, itu sudah harus cari pola kedua. Sampai kemudian ketemu pola ketiga dan mereka kita pertemukan untuk kita jadikan supervisor bersama-sama. Ya, dan saat mengumpulkan
dalam 2 bulan. Syaratnya harus jadi member hijau, harus rajin ke training, dan saat nanti kita proses supervisornya itu harus meminimal mempunyai 10 customer aktif. Pada saat kita ngomong itu mereka belum punya 10 customer aktif. Saat kita ngomong itu minimal mereka punya 5. Ya, baru kita ngomong. Setelah oke, gitu ya, kita akan kepo lagi di A untuk memperbanyak sampai 10. Kita kepo lagi di B, kita kepo lagi di C. Masing-masing punya 10 customer. Nah, saat kita tadi ngomong atau mengumpulkan masing-masing punya 5, gitu ya, syaratnya adalah bulan ini harus minimal 1000 volume poin. Bulan ini minimal 1000 volume poin. 1000 itu tidak harus langsung 1000, teman-teman. Bisa juga dari 35. Ya, nah misalnya orangnya mau langsung 35, no problem, langsung belanja 35, langsung nanti belanja lagi 35%. Ada misalnya Mbak, oke Mbak, saya ini ada dari customer terkumpul 7 juta. Saya nambah berapa Mbak untuk 1000 volume poin? Ya, nambah sekitar 8 jutaan misalnya. Dia nambah, oke kita terima. Nanti kita akan bantu dia untuk mengkepo dengan stok yang sudah tersedia. Tapi kalau misalnya saya nggak ada uang yang buat nambah Mbak, udah kita belanjakan seadanya ini. Jadi gini, orang yang nggak punya uang buat nambah, kita langsung belanjakan saja 500 volume poin. Nggak perlu nunggu 1000, tapi dalam 1 bulan itu totalnya 1000. Tapi yang dia siap dari 5, oke Mbak, ini pembelanjaan ini ada uang sekitar 7 juta. Untuk 1000 saya nambah berapa ya? Nambah sekitar 8 jutaan. Oke Mbak, saya ambil uang dari rumah. Berarti dia berpotensi 42%. Jadi ini kita nggak modal teman-teman, kita hanya modal closing hanya 5 customer. Setelah itu mereka mengeluarkan uang sendiri dan kita belanjakan sebagai SC, kalau mau nambah berarti sebagai SP. Dalam 1 bulan ini 1000. Ini orang biasa pun bisa, nggak harus punya stok banyak. Ya, 1000. Di bulan pertama 1000. Dengan berapa minimal tadi? Harus jadi 10, harus punya 10. Jadi saat stoknya sudah ada dan customernya baru 5, ayo dibantu kepo, kan stoknya ada. Kita bantu kepo supaya dalam 1 bulan itu beliau sudah punya minimal 10 customer aktif. Saat membutuhkan triple supervisor bulan pertama, masing-masing harus mempunyai minimal 10 customer aktif. Bulan kedua bagaimana ceritanya? Bulan kedua pasti berhasil, karena yang sudah beli ini pasti akan beli lagi di bulan kedua. Dan masih punya waktu 1 bulan untuk melakukan kepo lagi gitu. Dan terkumpullah masing-masing 2000, totalnya berapa? 6000. Kita tinggal mengirimkan surat pengangkatan supervisor yang harus kita kerjakan sebelum tanggal 5. Segera, jangan sampai lupa. Kalau lupa nggak jadi supervisor semua, sampai mati taboy. Gitu. Nah, ini caranya lebih cepat. Ini bahkan sebulan aja bisa. Sebulan bisa. Sebulan ketemu 555. Mau modal, ayo belanja. Nggak mau modal, ayo kita kepo lagi. Ya, kalau nggak mau modal, seadanya cari customer, sebisa mungkin 35 itu kita orderkan, barang datang kita kepo lagi. Gitu. Ini bisa cepat, bisa sebulan. Berarti sebulan ini 2-3 bulan bisa. Ya, 3. Kalau misalnya 2 aja bisa nggak? Kalau 2 orang berarti berapaan? 5.000. Berapa? 2. Masing-masing 2.500. Berarti 1 bulan 1.250. Atau kalau misalnya ini 2.000 sebulan bisa nggak? Kira-kira 2.000 bisa. Asal cepet sat-sat buat keponya bisa. Dan kira-kira kalau udah jadi supervisor, mereka 0 volume atau ada volume? Ada volume. Kalau yang kemarin? 0 volume. Wah, banyak supervisor tapi kok dul. Kalau lihat itu sampai suatu ketika rasanya malas banget buka bisbom. Ada nggak isi kayak aku? Kebanyakan telur daripada daging. Oke, nah terus kita lanjut lagi aja. Contoh ya, ini lahir triple supervisor, ini organisasinya Bu Purbo. Kemarin itu ini Pak Pardi, Purbo Pak Pardi
melahirkan 3 supervisor ya. Yang Pak Pardi punya 49 customer, Pak Kastari 21 customer, Pak Totok 22, Pak Tri 33. Itu adalah hasil dari pencarian pola triple supervisor itu. Contoh lagi, nah ini sekali rekomendasi 6 supervisor. Yang ini dari jalurnya Mbak Widya, ini Rizky, Ella, halo. Yang sebelah sini tadi dari jalur Mas Hendri. Jadi sebulan itu lahir 6 supervisor dengan cara triple. Oke, lanjut lagi. Nah, saya juga membentuk supervisor. Ini anak saya yang namanya Raffi. Raffi membantu namanya Pak Merto. Pak Merto itu yang blender di depan itu, yang bagi-bagi blender, sama istrinya namanya Sumi. Terus satu lagi namanya Mun. Mereka mau kita triple. Ternyata yang Pak Merto ini gerakannya cepat sekali, sementara yang Mbak Mun itu agak lambat. Sehingga menunggu itu terlalu lama. Yang 2 orang ini akhirnya supervisor duluan. Nah, sekarang posisinya Pak Merto itu sekarang punya 3 SC, yang 1 SC-nya ini sudah mau QP. Nah, dan mereka semuanya memberi hijau. Satu lagi tadi sekolah. Nah, jadi si Mbak Sum ini kemarin sudah dapat transferan 2.800.000 dari wholesale. Ya, nah ini sangat menarik gitu ya buat orang-orang baru. Sehingga dia rekrutnya mudah. Kenapa? Oh, kerja gini aja dapat transferan ya. Oh, dari MC aja dapat sekian gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terus gimana mempercepat supaya mereka mau gitu ya? Kita ada namanya HWM privat. Habis ini kita tanya jawab ya. Ya, kita ada namanya HWM privat. HWM privat itu mempertemukan si pola 1, 2, dan 3 itu supaya mereka paham peluangnya dan mau jadi member hijau dan mau jadi supervisor. Tapi HWM privat itu bukan hanya sekedar untuk itu. Ya, kita bisa juga membuat HWM privat untuk menggali COI. Nah, HWM privat itu seperti apa sih gitu goalnya ya? Goalnya itu menggali COI, membuat orang beli terus mau jadi member, meningkatkan diskon, dan mau membuka rumah nutrisi. Ya, di dalam HWM privat itu kita ada agendanya, yaitu perkenalan dan tanya jawab. Perkenalan itu gimana? Jadi misalnya saya membuka acaranya dan tanya jawab itu apa yang mereka ketahui tentang Herbalife di luar sana. Biasanya mereka itu cerita tentang buruk-buruknya Herbalife. Ya, sudah langsing gemuk lagi, harganya mahal, nggak berhasil, sering nggak seperti itu? Yes. Kita di HWM privat itu membebaskan mereka untuk mau bicara, ya, supaya puas. Ya, setelah itu baru kita menyampaikan yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan kami jawab melalui penjelasan yang akan kami sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu semua menyimak supaya Bapak Ibu bisa menjadi kepanjangan tangan kami menjawab apa semua tentang suara hebat yang berada di luar sana. Jadi orangnya itu serius menyimak, gitu. Ya, terus kita sampaikan profil perusahaan, konsep sarapan sehat, penjelasan produk, harga hemat, dan peluang penghasilannya dengan membuka kebutuhan. Ini kalau bukan untuk yang triple. Kalau yang untuk triple lebih dalam lagi. Kalau yang triple itu lebih dalam lagi, pas peluang penghasilannya itu lebih dibuka lagi gitu. Mau jadi supervisor, karena ini nggak membahas supervisor kalau HWM privat biasa. Kalau HWM privat yang triple itu peluangnya menjadi supervisor cepat dalam 2 bulan. Karena supervisor itu butuh waktu 3 sampai 21 tahun. Ya, kalau biasanya kita ngomong kalau jadi supervisor itu biasanya butuh waktu 1 tahun. Kan lama ya. Langsung ya nggak salah sih 3 sampai 1 tahun sebenarnya, 3-nya nggak disebutkan. Ya. Waktu 1 tahun. Ini ada cara cepat jadi supervisor 2 bulan. Mau nggak? Mau. Kalau mau, ya syarat yang pertama harus nanti jadi member hijau, rajin training-trainingnya. Yang kedua, anut arahan saya. Yang ketiga, kamu baca ketiga, punya stok produk. Akhirnya mereka belanja. Ya, oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan lagi, boleh tanya jawab. Mbak Widya ada di sini. Ya, silakan teman-teman. Pak Aris nih, Pak Aris. Pak Aris. Oke, Pak Aris undangnya Pak Aris karena kotaknya ya di Pak Aris. Mas Hendri nih, Mas Hendri. Mas Hendri ini Mas. Oke, silakan teman-teman.
kelihatannya. Terlalu jelas apa terlalu jelas? Jelas gak jelas? Jelas. Harap dulu. Untuk lebih jelas enggak juga sih? Kepo itu kan hanya closing aja. Kepo. Enggak juga. Kepo itu kan pertama sosialisasi, kedua edukasi, hari ketiganya juga edukasi, hari keempatnya kan closing. Enggak harus sih bisa dilakukan sendiri. Atau mau simulasi lagi biar ngedong. Dong. Enak cara yang berubah. Ya, saya sudah laris nih. Ayo. Oke. Kita sambut Mas Gita. Oke. Habis dari perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Yes, oke ya. Karena saya tadi perjalanan dari Tayu, ya, melakukan yang namanya HOM privat. Mau ngadakan triple lagi, ya. Oke. Oke, cerita tentang triple ya Pak ya. Jadi memang awalnya teman-teman untuk triple supervisor itu ini adalah sebuah percepatan kita membentuk organisasi ya. Jadi menciptakan yang namanya royalti dan tim langsung memiliki yang namanya royalti. Nah awalnya teman-teman ya dari triple ini kami pun masih meraba. Kami pikir triple itu seperti hanya sekedar ngatur volume poin seperti itu, tinggal kita pasang-pasangkan, ternyata bukan ya. Dari penjelasan Pak Hadi dan menonton yang namanya Leon Weston, jadi membuat kami sendiri di Kota Pati lebih paham dan lebih clear bagaimana cara membentuk yang namanya triple supervisor. Nah itu berawal dari saya mendapatkan customer dari Jepara namanya Mbak Desi, dan saya ikutkan di kelas waktu itu, di kelas online, kelas edukasi. Nah karena di program kami ya teman-teman yang belajar di sini ya teman-teman ya kan, ada program yang namanya kunci keberhasilan program ya, 4+1 kunci keberhasilan program. Salah satunya apa teman-teman ingat? Yaitu kunjungan ya. Pertama kan ada edukasi ya, ada coach yang mendampingi, dan setelah coachnya itu adalah saya ya. Misalnya kita yang berpengalaman membimbing ya, sehingga itu yang membuat kita programnya berhasil. Ada yang namanya nutrisi yang tepat, baik jenisnya maupun ukurannya, takarannya. Dan yang keempat kan ada kunjungan. Nah, di mana setiap orang yang program harus kita bacakan itu teman-teman. Kunjungan, berapa hari sekali kita mau kunjungan? Memang misalnya 5 hari sekali, ya memang kita harus kunjungan 5 hari sekali. Sehingga kita memang harus punya jadwal. Ya, kita harus punya jadwal dulu untuk membonding. Itu kuncinya teman-teman. Membonding, yaitu membonding customer kita supaya kita tahu relasinya, termasuk keluarganya sendiri. Ya, kesibukannya apa, latar belakangnya apa. Ternyata kalau saya sendiri biasanya, ini tipsnya ya, saya selalu bonding customer itu di siang hari setelah tutup NC. Kenapa di siang hari? Karena ada jadwalnya makan siang bareng sama keluarganya. Mesti kan ditanya, oh Mas Dita itu sudah makan siang belum? Kan belum. Nah otomatis diajak makan bareng ya, makan bareng sehingga saya tahu, oh ini suaminya, oh ini bapaknya, oh ini mertuanya, oh ini anaknya berapa. Jadi tahu latar belakangnya, tahu kesibukannya. Sehingga itu adalah potensi besar untuk saya gali referensi di awal, yaitu adalah keluarganya teman-teman. Gak usah menggali CO itu jauh-jauh dulu, yaitu keluarganya terlebih dahulu. Itu poin pertama, karena kalau seluruh keluarganya itu minum produk, otomatis bisa kok. Kan otomatis
jadi NC karena layanan NC. Nah seperti itu. Nah dari situ saya melakukan kunjungan sama Mbak Desi, visit, dan saya melihat peluang. Karena apa? Saya tahu Mbak Desi ini ya di daerah Bangsri, pinggiran Jepara, yang waktu itu memang sudah ada NC, ya. Bahkan terkenal Herbalife dengan NC rame, tapi banyak yang tutup. Nah, jadi memang notabene lingkungannya Mbak Desi itu sendiri itu sudah tahu Herbalife dan ada NC tapi tutup, gitu loh. Bahkan keluarganya saat saya melakukan pendekatan dan meyakinkan Mbak Desi untuk buka rumah nutrisi itu pun nggak mudah. Karena orang tuanya langsung berpikir, kamu itu S1, nggak usah kerja yang nggak jelas. Apalagi banyak ormas di sini Herbalife, tapi pada tutup. Nah, itu kan sebuah tantangan. Di mata Mbak Desi dan keluarga, itu banyak yang tutup. Tapi saya yang baru, itu kan sesuatu yang peluang. Walaupun saya apa kata keluarganya dan sekitarnya, tapi kalau saya di tempat baru, itu adalah sebuah peluang. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Banyak yang tahu Herbalife, berarti kerja saya kan nggak lebih berat dari yang orang yang tidak tahu Herbalife. Nah intinya kan kayak gitu. Nah dari situlah saya mulai keliling Bangsri dan saya melihat oh daerah sini harus ada NC, harus. Jadi pikiran saya tuh sudah setiap tempat pojokan itu harus ada NC, harus ada NC. Piye carane? Karena waktu itu saya melihat ini adalah peluang yang luar biasa. Akhirnya Mbak Desi, Mbak pengen nggak mau konsumsi produknya lebih murah bahkan bisa gratis. Loh, caranya gimana? Ngadakan yang namanya kelas pengenalan program. Kamu hanya butuh tempat sama orang. Saya bilang gitu aja, simple. Modalnya sampean itu cuma tempat sama orang tok. Nanti saya yang akan melakukan kelas pengenalan program dan membantu sekitar warga sini supaya sehat dengan nutrisi Herbalife. Tugasmu cuma undang, bawa orang, dan ada tempatnya. Cuma itu tok. Oh gitu mas, gampang. Gampang nggak? Gampang ngumpul ke orang. Disitulah saya langsung pulang. Terus Mbak Desi saya kasih undangan sosialisasi. Dan besoknya saya langsung kembali lagi untuk sosialisasi. Nah dari sosialisasi itu ada 20 orang. Ya dari 20 orang itu yang kita kepo 11 orang. Karena satunya itu ternyata 10, yang satu bawa temen gitu loh. Jadi 11 orang yang kepo. Dari 11 itu singkatnya 9 orang closing produk. Ya, dan masing-masing apa? Satu kaleng sik, nggak usah muluk-muluk, harus berpaket-paket. Karena saya mengubah image di daerah tersebut karena memang ini adalah korban Herbalife. Itu sama saat saya mengerjakan Herbalife di Juwana. Itu hampir sama. Jadi saya memang benar-benar harus cerdik. Saya harus memikirkan bahwa ini harus dimulai dari satu kaleng shake. Tapi lama-lama nanti saat ada edukasi, mentoring sama-sama 10 hari 5 produk. Karena orang desa itu yang diingat banyak produk apa? Sedikit produk dulu. Sedikit produk. Karena apa? Orang desa itu nantinya akan, karena bukan masalah closing produk ya teman-teman saat kepo. Kalau closing produk tidak harus kepo. Betul nggak? DMO semua bisa closing, tapi di sini adalah menciptakan duplikasi. Ada COI itu kuncinya. Karena kalau image-nya di desa itu bilangnya mahal, jutaan, orang itu kalau kita gali COI itu ketakutan. COI-nya lagi itu ketakutan. Karena apa? Image-nya Herbalife itu walaupun habisnya cuma 1 jutaan, bilangnya jutaan. Kalau orang desa itu kan image-nya sudah mahal, mengerikan. Muncul larang jutaan. Nah, dampaknya kan seperti itu, apalagi orang desa. Nah, jadi dari satu kaleng shake itu, akhirnya Mbak Desi saya arahkan untuk NC Corner. Ya, jadi NC Corner, Mbak Desi hanya layanan di tempat. Karena layanan itu kan perlu diajari, hanya ruang alun, ruang teh, buat shake itu kan mudah. Tapi soal edukasi dan 5 hari sekali saya ke sana karena Mbak Desi belum sekolah. Paham ya teman-teman ya? Belum sekolah. Nah dari situlah, dari 9 orang ini saya langsung memilih, Mbak, ini orang ini kayaknya potensi. Ayo kita beritahu peluang Herbalife. Nah dari 9 orang itu saya memilih Mbak Yani. Kenapa memilih? Karena orang saya sering, Mas aku pengen bisnis Herbalife, aku pengen member. Itu muluk-muluk cuma di awal.
muluk-muluk, bener. Karena apa? Orang yang bisnis itu adalah yang diciptakan. Orang harus mendapatkan uang masuk kantong, tahu penghasilannya dulu. Jadi walaupun semua orang tidak suka bisnis, tapi semua orang kalau tahu duitnya mesti jerantal, istilahnya kan gitu, jerantal karena tahu peluangnya. Jadi orang bisnis itu pertama harus tahu peluangnya terlebih dahulu, yaitu mendapatkan uang masuk kantong. Dari Mbak Yani ini tadi saya melihat orangnya tuh potensi. Ya, saya memilih Mbak Desi, yuk kita bulan ke sana untuk kita buat yang namanya kelas pengenalan program. Nah, dari situlah kita mau janjian dan kita sampaikan hal yang sama kepada Mbak Yani. Terciptalah Kepo, ya. Dari Kepo itu loh, dari Kepo pertama Mbak Yani itu mengundang 15 orang. Dari yang Kepo itu 10 orang. Dari 10 orang 8 orangnya closing produk semuanya shake. Nah, dari situlah saya memilih lagi Mbak Yani menemukan yang saya memilih yang namanya pertama itu adalah Mbak Umi. Nah, Mbak Umi ini sehingga menemukan yang namanya polanya terlebih dahulu. Jadi ibaratnya jahit itu kan harus tahu polanya. Nah, akhirnya saya menemukan hal yang sama, saya lakukan karena waktu itu hanya ingatan saya 500-2.000, berarti yang paling banyak itu kan bawah. Jadi saat saya mendapatkan Mbak Desi 9 customer, Mbak Yani 8 customer, saya nggak fokus sama Mbak Yani sama Mbak Desi sama Mbak Yani lagi. Tapi fokus saya adalah menggarap yang bawah. Karena kalau dari 9 potensinya gini, 9 kali 65 volume point. 65 dari mana teman-teman? Sek alo termo itu 65 volume point. Ibaratnya untuk 500 kan mudah sama yang diminum sendiri. Pikiran saya gitu. Jadi kita membantu yang paling besar adalah di bawah. Nah, dari situlah saya menemukan yang tenaganya yang paling besar dan kita benar-benar lakukan penuh itu adalah di Mbak Umi yang di line ketiganya. Singkat cerita, dari 3 ini sudah kita lakukan Kepo dan menemukan pola, kita arahkan ke HOM privat. Jadi 3 orang ini saya temui dan saya buat kelas yang namanya HOM privat di tempatnya Mbak Desi. Diajarkan ya tadi gambaran profil perusahaan hebat, tanya jawab karena kan ini kan privat ya, jadi nggak banyak. Kalau banyak itu kan mega HOM. Jadi di sini privat, mau 3 mau 5, asal orang itu potensi ya HOM privat. Itulah kalau misalnya kami pun seminggu sekali mesti lakukan yang namanya HOM privat, karena dari sini goalnya luar biasa. Ya, HOM privat ini mereka tahu gambarannya supaya bisa mendapatkan diskon 50% dengan dalam waktu 2 bulan. Karena kalau tidak dipertemukan bertiga ini, mereka kan taunya 50% itu ya 1-12 bulan sendiri. Nah, disinilah kita jelaskan peluangnya menjadi triple supervisor. Nah, singkat cerita, dari situlah ya Mbak Desi memutuskan member hijau, Mbak Yani memutuskan member hijau, dan Mbak Umi memutuskan member pink. Karena apa? Mbak Umi tidak bisa ke training. Nah, itu kan jembatan yang penting ya antara member pink sama member hijau adalah memang harus mau ke training apapun yang terjadi. Jadi Mbak Umi alasannya punya anak kecil, nggak didukung suaminya penuh, akhirnya memutuskan hanya member pink, sehingga customernya Mbak Umi itu langsung naik ke Mbak Yani yang harusnya saya pertama triple supervisor jadi double supervisor. Nah, dari itulah yang membuat Mbak Yani